Ranah Publik. Ranah Publik. Selain protokol kesehatan mitra muslim, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah memperkuat imunitas tubuh. Nah, Anda bisa memperkuatnya dengan mendapatkan paket eksklusif C19 BioShafa yang telah membantu banyak keluarga Indonesia pulih dan terlindungi dari COVID. BioShafa, herbal berteknologi probiotik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang terdaftar di BPOM. Anda bisa mendapatkan penawaran istimewa hari ini, ada diskon 10%, gratis ongkir, dan juga bonus premi asuransi COVID-19. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi Mitra Muslim di 0813 3500 6363. 0813 3500 6363. Ranah Publik. Ranah Publik. Ranah Publik Mitra Muslim, saya Ais yang masih bersama Anda dan narasumber kita Dr. Hufron SHMH, pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya Mitra Muslim. Silakan Anda bisa untuk menelpon, bergabung beropini 031 5624 555, WA 0855 3938. Pak Hufron menyambung pertanyaan saya sebelum jeda. Kalau dari responden mengatakan kebanyakan tidak puasnya kepada kinerja Wapres ini kan karena dinilai kurang tegas. Cuma di sisi lainnya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Hufron, kewenangan beliau ini tidak hanya beliau ya, tapi semua wapres, konstitusi kita tidak mengaturnya, dan itu terserah dari presiden yang kemudian mendelegasikan atau membuat peraturan yang membagi tugasnya dengan wapres. Berimbang nggak Pak kalau surveinya gitu, kemudian konstitusinya seperti itu yang ada, sementara publiknya ya nggak semuanya tahu kalau ternyata itu alasannya gitu. Ya, menurut saya ya survei tersebut tentu kita harus cek soal apa istilahnya. Kalau menurut saya secara umum ya menjadi tidak fair gitu. Baik. Kenapa tidak fair? Karena kalau menurut saya harus jelas dulu kewenangan apa yang telah diberikan, yang sudah di-share ke Wapres dari Presiden. Kalau sudah jelas bahwa kewenangan yang didelegasikan atau yang dimandatkan oleh Presiden kepada Wapres 1, 2, 3, 4, 5, 6, paham begitu. Terus dari situ ternyata dicek satu persatu, kinerjanya tidak optimal. Baru dari situ bisa diberi penilaian soal kepuasan, tingkat kepuasan kinerja Wapres. Tapi kalau ternyata itu tidak ada delegasi atau mandat dari Wapres, kewenangan yang di-share apa saja, yang dari situ kemudian diberi penilaian, kayak kalau menurut saya kan tidak fair. Karena kalau menurut saya harus jelas dulu kewenangan apa yang kemudian itu dianggap tidak dijalankan secara efektif, efisien. Baru dari situ diketahui, oh ya ada sekian kewenangan yang sudah di-share ke Wapres, ternyata Wapres tidak menjalankan hasil share kewenangan tadi itu secara optimal, secara optimal, secara efektif, secara efisien. Baru kalau saya menjadi fair kalau memang itu sudah ada share kewenangan secara jelas dan tegas. Tapi kalau rincian share kewenangan itu belum jelas dan tidak tegas, ya tentu Wapres sebatas menjalankan tugas-tugas seremonial, baik ketemu Ormas A, Ormas B, kemudian memenuhi undangan lembaga tertentu atau ormas tertentu, kemudian beliau memberikan sambutan, pembukaan acara tertentu, ya tidak jauh-jauh dari situ yang sifatnya seremonial belaka gitu Mas. Padahal dalam konteks keindonesiaan saat ini, persoalan yang paling mendera kita satu setengah tahun ini adalah pandemi COVID. Sehingga menurut saya Presiden mestinya harus dilibatkan dalam konteks untuk ikut ambil bagian, di-share kewenangan mengkoordinasikan pemerintah daerah atau mengkoordinasikan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain untuk penanganan COVID-19. Umpama begitu salah satunya Mbak Ais. Oke, baik. Ada pernyataan Pak, ini dari Pak Anto di Gresik, opini ya. Yang pertama beliau menyampaikan, dulu sangat berharap dengan Wapres yang backgroundnya ulama, begitu kehidupan beragama lebih tentram. Tapi faktanya titik gitu ya. Kemudian berikutnya juga beliau menilai
pernyataannya itu atau komunikasi publiknya mungkin kurang pas di tengah masyarakat begitu ya, terkesan membingungkan kalau menurut beliau. Itu opini ya Pak. Cuma yang ingin saya garis bawahi di sini begitu, kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Hufron berkaitan dengan posisi Wapres kita dan kewenangannya secara konstitusional begitu ya. Dan juga yang namanya teamwork, Presiden sama Wapres kan tidak boleh terpisah ya Pak ya. Benar-benar harus saling mendukung, saling menyinari satu sama lain dan seperti itu. Silakan ditanggapi untuk pertanyaan dari Mitra Muslim. Terima kasih Pak Anto di Gresik. Tentu saya kira harapan Pak Anto sama dengan harapan kita semua sebenarnya. Jadi dengan menjadikan Pak Profesor Ma'ruf Amin sebagai Wapres, harapannya kan kehidupan keberagamaan kita itu lebih sejuk gitu, lebih tenang gitu. Tapi menurut beliau ternyata kok malah lebih bikin riuh gitu. Kalau menurut saya bikin riuh. Kenapa begitu? Kalau menurut saya ya karena memang dalam konteks kaitannya dengan persoalan kehidupan keberagamaan dan keberagaman kita ini, menurut saya kurang diberi peran yang kuat posisi Pak Ma'ruf Amin gitu. Jadi kalau menurut saya beberapa hal saya amati beliau itu diberi kewenangan terkait kaitannya dengan penanganan radikalisme, terorisme gitu. Tapi saya ingin bahwa tidak sebatas kemudian membicarakan soal radikalisme dan terorisme, tapi lebih membicarakan soal bagaimana pelindungan dan jaminan keberagamaan di Indonesia sebagaimana di dalam konstitusi. Umpama nih Mbak Aiza, ribut-ribut soal tes wawasan kebangsaan kaitannya hubungan agama dengan Pancasila, itu Pak Ma'ruf Amin tidak dilibatkan. Menurut saya tepat sebenarnya beliau yang ambil posisi untuk handle persoalan tersebut, karena beliau juga mantan ketua MUI, beliau juga pengalaman di dalam konteks politik karena pernah beliau di DPR. Kalau menurut saya begini-begini mestinya kan di dalam konteks pemenuhan hak dasar beragama, perlindungan hak keberagamaan, ya itu di-share lah ke Wapres gitu. Tapi kesan yang saya tangkap lebih seolah-olah beliau itu sebagai pemadam kebakaran. Soal terorisme, soal radikalisme, yang begitu-begitu diserahkan sama beliau. Tapi soal-soal bagaimana pemenuhan hak dasar warga negara kaitannya dengan jaminan pelindungan hak beragama, itu mestinya harus diberi porsi yang cukup pada Wapres gitu Mbak. Pak, kembali pada tema kita karena waktunya sudah sangat terbatas begitu ya. Fenomena kritik dengan berbagai julukan kepada pemerintah kita. Yang pertama kepada Bapak Jokowi, the king of lip service, yang disampaikan Pak Hufron di awal tadi sebenarnya juga berdampak positif dengan kinerjanya yang semakin diperbaiki dalam tanda kutip. Kemudian juga kepada Wapres kita yang pagi ini sedang kita bicarakan begitu ya, the king of silent, yang ternyata faktanya juga ini jujur memberikan pencerahan banyak hal loh Pak Hufron, karena tidak banyak masyarakat yang tahu, termasuk saya, bahwa ternyata secara konstitusional itu seperti itu runyamnya untuk posisinya Wapres kita gitu ya. Jadi serba salah kalau misalnya mau mengkritik tanpa bersikap jauh lebih objektif ya. Nah, mungkin bisa disampaikan pesannya kepada masyarakat, terutama mitra muslim yang sedang mendengarkan, tentang apa yang sedang kita bicarakan di pagi hari ini Pak. Ya, saya kira ada dua hal, Mbak. Pertama bahwa kritik ini harus diambil hikmahnya. Apa pelajaran positifnya? Ternyata pelajaran positifnya Pak Ma'ruf Amin belakangan dilibatkan untuk mengkoordinasikan penanganan COVID-19. Tapi kalau menurut saya itu adalah terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu ya. Yang kedua, menurut saya jangan di-share hanya soal apa kaitannya dengan penanganan COVID-19. Tapi juga dalam konteks tugas-tugas pemerintahan yang lain. Umpama dalam konteks mengkoordinasikan agenda kerja kabinet, dalam konteks menetapkan prioritas agenda pemerintahan, saya kira Pak Wapres bisa diminta untuk ikut mengkoordinasikan. Yang kedua, bisa kepada Pak Wapres juga untuk diberi tugas kaitannya apakah
otonomi daerah yang itu merupakan agenda reformasi itu sudah mendekati yang dimaksudkan konstitusi atau lebih jauh atau melebar gitu. Baik. Yang ketiga dalam konteks kaitannya biasanya kan sebentar ada reshuffle kabinet. Menurut saya ya Wapres itu diminta untuk selain mengkoordinasikan agenda kerja kabinet, ya sekaligus diminta pertimbangan soal rencana reshuffle kabinet. Kalau belakangan seolah-olah, saya nggak tahu persis di belakang layar ya, seolah-olah tidak ada peran di situ dari Wapres gitu. Termasuk dalam konteks kaitannya dengan pandemi COVID ini, menurut saya perlu pelibatan yang menurut saya yang lebih strategis, yang lebih substantif, agar Wapres ini tidak dijuluki the king of silence atau sebagai banseref gitu. Baik. Masyarakat tentu harus bisa memahami bahwa memberikan kritik tentu juga harus, menurut saya harus fair gitu, karena sebenarnya ya tentu beliau tidak bisa berbuat banyak kalau kewenangannya hanya kewenangan yang itu atas kebaikan hati dari presiden. Oleh karena itu menurut saya di satu sisi presiden share dong kewenangan yang melalui Perpres apa saja yang hendak didelegasikan atau dimandatkan kepada Wapres gitu. Baik, sehingga masyarakat juga fair juga kalau memberikan kritikan. Survei tingkat kepuasan layanan harus tahu sebenarnya kewenangannya apa, terus kemudian optimalisasi atau efektivitas pelayanannya itu dipakai sebagai ukuran kinerja. Tapi kalau kewenangan saja itu adalah tidak rinci, nggak jelas, ya bagaimana memberikan penilaian, Mbak Ai. Oke. Dan satu lagi, Pak, termasuk fair juga dalam publikasi ya. Siapa tahu memang setiap pagi itu sudah selalu koordinasi berdua ini. Kita tapi tanpa tuh publikasi tahu gitu ya. Jadi publik juga nggak tahu. Oke, jadi maksudnya juga bahwa ya menurut saya tidak tepat juga kalau hari ini bilang silent is gold, itu nggak tepat, Mbak Ais. Betul. Kalau sekarang itu work is gold gitu, kan? The work is gold. Bekerja itu adalah emas kalau menurut saya begitu. Betul. Oleh karena itu ya lebih tepat juga kalau begitu dipublish dong, selain di-share kewenangannya, dipublish kewenangan Wapres tadi udah dijalankan secara optimal nggak, secara progresif nggak, secara efektif, efisien enggak. Saya kira itu, Mbak Ais. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Catatannya menarik ini yang terakhir tadi, Pak. Kerja itu yang emas. Bicara itu bukan emas juga. Nanti takutnya dapat the king of lip service lagi ya. Terima kasih banyak, Pak Hufron. Pagi ini sudah berdiskusi, memberikan wawasan yang sangat luar biasa kepada kami yang ada di sini dan juga mitra muslim yang sedang mendengarkan. Pak Hufron, sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk keluarga semua kru Radio Suara Muslim. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.